Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan channel Mas Asikin Official. Tidak terasa kita sudah mengikuti pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden. Siapa yang akan menjadi presiden kita pada kali ini ya. Tapi dari acara tersebut banyak sekali orang yang menjadi bermusuhan ya antar saudara. Bahkan ada yang suami istri bermusuhan, tetangga bermusuhan gara-gara berbeda pilihan. Nah, bagaimana seharusnya kita menyikapi hasil daripada pemilihan umum presiden tersebut? Ini ada video yang menarik menurut saya. Bagaimana sikap kita menghadapi hasil dari pemilihan umum tersebut. Silakan teman-teman bisa menyimak video ini untuk menjadi referensi buat teman-teman dan menambah wawasan buat kita semua. Silakan simak video ini. Dan demokrasi berarti menandakan akan ada beberapa kandidat. Ya, pasti. Ya, tidak ada demokrasi satu calon, nggak mungkin kan. Dan pasti akan ada menang dan kalah. Dan Ya, kita demokrasi. bukan Pilpres 2024 baru ini, tapi sudah sebelumnya sudah terjadi, kan gitu. Iya betul. Dan pasti ada menang ada kalah. Ya udah, kita sekarang harus lebih belajar dewasa, bijaksana, sportif. Ya udah, saya dukung ini karena menurut saya baik, gitu kan. Saya berharap pada saat dia menang, saya dapat pahala dari dia, gitu kan. Juga bisa memperbaiki dan mempertahankan kemerdekaan dan persatuan kita ini, ya, kemakmuran Indonesia yang kita pertahankan. Nah, itu kalau ini kemudian ternyata kalah, ya udah, kita bersangka baik. Mungkin memang ini yang lebih baik. Pilihan kita kalah. Kita sangka baik. Ya udah, Islam mengajarkan setiap pemimpin yang sudah menang itu harus didukung. Kan begitu. Pendukungannya kita berikan karena maslahat umum kita lihat. Untuk apa kita memberontak? Untuk apa kita ribut? Maslahat ini pasti umum. yang terbaik. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau memberikan dukungan pada pemimpin yang sudah sah. Ya udah, kita jalan sama mereka dan kita perlu ikutin. Ini saya lihat masih kurang kita Indonesia. Masih jarang kita doakan agar pemimpin kita bisa jalankan tugas dengan baik. Ya. Gimana? Coba diulang coba. Ya. Iya betul. Iya menurut teman-teman. Itulah yang terjadi di dalam negeri kita ya. Jika ada pemimpin kita yang tidak kita dukung, itu biasanya akan kita benci. Kita cari-cari kesalahannya seperti itu ya. Harusnya bukan begitu ya teman-teman. Kalau di dalam Islam itu kita harus mendoakan pemimpin ya gitu ya. Kalau menurut saya ya. Oke, lanjutkan lagi. Masih jadi jarang sekali. Contoh saja misalnya di khutbah Jumat. Di khutbah itu tidak semua khatib karena saya itu kan alam saya. Jadi saya kena dai. Jadi saya kadang-kadang kalau lagi tidak ada jadwal Jumat saya sholat di sana, saya sholat di sini gitu kan. Saya melihat jarang sekali gitu yang mengatakan ya Allah berikanlah hidayah presiden kami, mudahkan menjalankan amanah gitu kan, berikanlah mudahkanlah para menteri misalnya menjalankan tugas dengan baik. Kenapa itu penting Ustaz? Sangat penting. Sangat penting. Doa itu kan apa ya, senjata yang tidak nampak. Iya. Tapi sangat penting untuk mendoakan pemimpin itu sangat penting. Tentu saja. Sampai Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu anhu, kalau saya punya satu doa yang mustajab pasti diterima, saya akan buat untuk pemimpin. Karena kalau doa buat saya, kalau buat saya itu buat saya sendiri, tapi kalau pemimpin buat maslahat umum. Gitu ya. Iya. Bayangkan kalau kita bicara lingkup orang Islam aja. Bisanya 150 juta misalnya, kan 80% kan, atau mungkin 200 juta, itu semuanya mendoakan. Masa dari 200 juta nggak ada satu pun diterima? Iya betul. Dia memberikan hidayah, berikan petunjuk. Jadi bukan cuma turunkan, ganti, wah. Karena ini ganti orang nggak gampang mas. Iya benar. Saya sering kasih contoh begini di pengajian masalah kepemimpinan. Iya betul. Coba gini, bagi kita individu bicara nih, orang yang sudah amanah, Allah amanahkan ada keluarga. Kayak Mas Dedi, saya ada istri, kan ada anak. Kita ngurus istri 1, anak 2 aja ini kan butuh manajemen. Iya betul. Itu aja bisa berantem, bisa ribut. Itu aja ada pro kontra. Iya betul. Ada demo-demo kecil. Betul. Nah, ini baru ini. Gimana kalau orang punya 2 rumah tangga, misalnya kita bicara poligami. Ini dia atur 2 istri sekian anak. Tambah ribet lagi tuh mas itu. Ini contoh. Kita keluar dari rumah tangga dulu. Perusahaan. Kita punya karyawan. Warung makan kecil. Pegawainya 5. Oke. Belum yang masak, belum yang ini, belum beli bahan, belum ini. Macam-macam. Ya masak sakit. Ya ini udah luar biasa, butuh waktu, energi. Restoran lebih besar, pegawai 100. Gimana? Perusahaan 1, 10 orang pegawai. Dengan punya 2 perusahaan, 30-40 pegawai. Bagaimana yang sudah 100, 200?
Ini aja luar biasa repotnya. Gimana ngurus negara? 272 juta manusia Iya, Indonesia, luar biasa repotnya. semuanya harus ditampung inspirasinya, semua apalah Iya, yang mereka bayangkan butuh coba. semua harus dipenuhi. Ini kan luar biasa. Jadi jangan orang sudah jadi pemimpin turunin, tolol, bodoh. Waduh, ini kok aneh bener. Kenapa nggak bilang ya Allah berikan hidayah dia, ya Allah mudahkan dia jalankan tugasnya. Kalau Allah ijabah dan dia betul jalanin, saya di rumah panen pahala dari doa itu. Satu tanda tangan dia. Udah selesai nih permasalahan bencana ini, selesai nih masalah proyek pendidikan ini, misalnya. Itu bisa dapat pahala dari itu, ya. Ribuan orang, jutaan orang masyarakat bisa dapat manfaat. Saya kan panen pahalanya. Ya, benar. Dari doa saja. Saya mungkin tidak kenal presidennya, tidak kenal menterinya, tapi kan dengan doa saya. Ini kenapa saya lihat, karena secara teori agama memang kita dianjurkan sekali mendoakan pemimpin. Dan juga ini pernah saya bahas di tema kami di Blog M waktu itu Rabu pas 17 Agustus, ya, cintailah negerimu gitu kan. Itu banyak sekali yang saya jelaskan, terutama tentang masalah pemimpin. Di antaranya dalil-dalil agama yang sangat banyak tentang harusnya kita mendoakan pemimpin. Bahkan di masa kerajaan-kerajaan Islam dulu itu menjadi satu fenomena kelaziman yang harus semuanya muslim itu mendoakan khalifah mereka, raja mereka. Sampai hari ini di Saudi itu hampir dibahasakan, kalau Mas Dedi keliling ya, kalau lagi umroh atau apa, keliling masjid manapun pasti doakan raja mereka. Mau rajanya itu punya kekurangan atau tidak, bagi dia justru yang kekurangannya dijadikan bahan doa supaya jadi sempurna. Karena kalau dia baik, maslahatnya besar. Nah ini luput nih. Iya, Masya Allah ya. Pantesan di Saudi itu negaranya makmur ya teman-teman ya. Makmur itu karena kebanyakan warganya itu, masyarakatnya itu mendoakan pemimpin mereka ya, bukan kayak di negara kita. Negara kita ini susah sekali majunya, kekurangan di sana sini ya. Masya Allah ya, makanya mulai hari ini kita harus selalu mendoakan pemimpin kita ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Yang ada selalu lengserkan, jatuhkan. Terus yang sisi lain juga Mas Didi, ini cuma saran, kalau yang bukan ahlinya jangan berbicara. Iya. Karena ini kalau sudah pilpres, pilkada ini semua jadi ahli politik tiba-tiba. Di warung kopi cara itu, suami istri. Kan saya bilang kadang-kadang bercanda di pengajian. Iya lagi. Ibu-ibu ini lagi goreng tempe, telepon dijepit di kupingnya sambil bicara, kamu nomor berapa? 11 atau 12. Ini saya bilang, Bu, nanti itu tempenya hangus loh, Bu. Udah nggak usah. Kalau kita bukan ahlinya nggak usah. Tugas kita masyarakat apa? Memilih supaya nggak golput. Oke, pilih aja. Nggak usah terlalu jauh masuk ke sana yang kita tidak ada ilmunya kan. Hanya kita menjatuhkan, masuk dalam bab ghibah. Ghibah itu kan gunjing Mas ya, dosa besar. Kita bicara tentang, saya kadang-kadang bilang ini, pemimpin kita buat satu kesalahan menurut kita. Lalu kita bicarakan orang ini gini-gini. Oke, dalam Islam, kalau perbuatan itu benar, dia kerjakan, dia dapat pahala. Kalau itu salah, maka dia berdosa. Tapi kita bisa ikut dosa kalau kita ceritakan kesalahan itu tanpa kita perbaikin. Kita bukan datang nasihatin dia, kita bicara di sana sini di media, gosip. Akhirnya kita ikut dosa tuh, kita ikut dosa tuh. Iya dong. Syaratnya harus kita tobat kepada Allah dan minta maaf sama dia. Saya kadang-kadang tanya jemaah di pengajian, bagaimana caranya Bapak Ibu minta maaf sama pemimpin itu? Ke rumahnya aja belum tentu kita diterima. Berarti konsekuensi secara teori agama ketemu di mahkamah Allah hari kiamat. Dan ini masalah ini. Karena di mahkamah Allah nggak bisa nego dengan rupiah, nggak bisa nego dengan minta maaf. Kata Nabi SAW, siapa yang punya permasalahan dengan saudaranya di dunia, selesaikan di sini. Sebelum nanti datang hari tidak ada manfaatnya dirham dan dinar. Gak ada lagi negosiasi dengan uang. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, nanti di sana di mahkamah Allah dengan apa? Kata Nabi SAW, dengan pahalamu. Mengerikan sekali ya teman-teman. Jadi kita punya sholat nih, kita pernah gunjingin dia. Hari kiamat itu dia cuma bilang, ya Allah saya mau sholatnya, ya Allah saya mau puasanya. Gak bisa lagi dengan uang, dengan minta maaf, gak ada. Cuma pahala. Nah tuh teman-teman ya, jangan kali-kali kita mengumpat pemimpin kita, ataupun saudara-saudara kita, atau menggunjing saudara kita, atau pemimpin kita ya teman-teman. Ternyata konsekuensinya itu nanti di akhirat ya teman-teman. Karena kalau di dunia kan, kalau pemimpin itu kita kayaknya berapa persen peluangnya untuk bertemu dengan pemimpin kita ya, presiden kita misalnya, karena beliau itu sibuk sekali ya teman-teman. Dengan kita ini hanya masyarakat kecil biasa. Lanjut lagi. Kalau nggak cukup, dosa dia yang korupsi, kita yang dihukum, kan berat banget.
Wah, daging semua nih sih. Luar biasa. Astagfirullah, iya betul. Jadi ya, video dari Rahman Rohani dari Ustadz Khalid Basalamah. Semoga bermanfaat ya, semoga bisa menjadi tensi buat kita semua. Jadi siapapun yang nanti akan menjadi pemimpin kita, presiden kita, kita wajib untuk yang pertama mendoakannya ya teman-teman ya. Terus jangan menggunjingnya ya, walaupun kita tidak suka, jangan menghibahnya karena nanti kan konsekuensinya itu akan ada di akhirat ya. Kalau di dalam dunia itu kayaknya kita nggak mungkin bisa ketemu dengan presiden kita ya. Kemudian yang sekali manfaatnya kalau kita mendoakan pemimpin kita, nanti akan manfaatnya akan sampai ke kita juga, manfaatnya akan sampai kepada orang banyak ya, daripada mendoakan keburukan nanti siapa yang dapat keburukan? Kita juga ya kan ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar bermanfaat bagi orang lain. Kemudian untuk yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini ya teman-teman ya. Itu saja dari saya. Untuk membaca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.